Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong percayai kualitas pemain Timnas Indonesia. Usai lakukan sumpah WNI, CIZ langsung bidik tempat utama di Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Tom Haye dipercepat, dan Hamdan Hamedan ultimatum penyebar berita hoaks tentang pemain. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini masih fokus memperbaiki aspek fisik dalam pemusatan latihannya. Sintayong merancang program agar anak asuhnya bisa meningkatkan kondisi fisiknya hingga awal Januari nanti. Selanjutnya, mereka akan diberikan latihan taktikal sekaligus untuk mempersiapkan pertandingan melawan Libya. Di samping itu, salah satu pemain yakni Sadil Ramdhani juga menjelaskan keadaan teman-temannya di sana. Sadil Ramdhani menjelaskan bahwa skuad Garuda berlatih dengan motivasi yang tinggi. Salah satunya karena di Turki dalam kondisi yang dingin dan pemain bisa menikmati program latihan yang diberikan tim pelatih. Dia juga setuju dengan sesi latihan fisik di gym untuk meningkatkan kebugaran pemain. Pemain milik Sabah FC ini juga berharap semua pemain skuad Garuda bisa mematuhi aturan yang diberikan oleh Sintayong dan timnya, terutama terkait sesi latihan fisik karena mereka akan menghadapi lawan berat di Piala Asia 2023. Timnas Jepang merupakan salah satu pesaing tim asuhan Sintayong dalam gelaran Piala Asia 2023. Kini terbaru, satu pemain bintang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, dikonfirmasi bakal absen di Piala Asia 2023 akibat cedera. Sang penyerang Brighton dan Hove Albion itu cedera saat membela klubnya di laga kontra Crystal Palace. Pelatih klubnya juga mengonfirmasi bahwa pemain andalan Timnas Jepang itu harus menjalani perawatan sekitar 4 hingga 6 pekan. Dengan periode tersebut, maka Mitoma dipastikan tidak akan memperkuat Timnas Jepang di Piala Asia 2023 nanti. Seperti diketahui, Samurai Biru merupakan kandidat kuat yang bakal menjadi juara di Piala Asia 2023. Namun, mereka harus melakukannya tanpa sang pemain bintang Kaoru Mitoma. Dengan hal ini, Timnas Indonesia harus berjuang maksimal agar dapat meraih target 16 besar. Kabar buruk kembali menimpa Timnas Vietnam jelang duel lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, sudah ada 4 nama dari para pemain Vietnam yang mengalami cedera. Usai cederanya 4 nama tersebut, Philip Troshi selaku pelatih Timnas Vietnam dipastikan akan semakin pusing. Pasalnya, menurut pemberitaan The Tau 24/7, para pemain andalan Vietnam kembali bertumbangan akibat cedera. Terbaru, ada 2 nama pemain Vietnam yang mengalami cedera saat membela klubnya masing-masing. Kedua nama tersebut ialah Hoang Van Tuan, gelandang Timnas Vietnam, dan Nguyen Tin Ling, striker andalan The Golden Star. Berdasarkan laporan terbaru, Nguyen Tin Ling tidak mengalami cedera yang parah. Namun, Vietnam hanya memiliki sedikit waktu untuk menanti para pemainnya kembali pulih jelang Piala Asia 2023. Philip Troshi sendiri menjadwalkan para pemain harus berkumpul ke pemusatan latihan Timnas Vietnam pada 31 Desember ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong percaya diri menyambut Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut bahwa para pemain Timnas Indonesia bekerja sangat keras dalam proses persiapan menuju Piala Asia 2023. Kerja keras itu bisa menjadi modal yang sangat penting bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Timnas Indonesia diketahui sudah memasuki pekan pertama menjalani program pemusatan latihan di Antalya, Turki. Di sana, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mendapatkan program latihan yang ketat dari tim pelatih. Pelatih berusia 53 tahun itu juga mengatakan jika saat ini kondisi para pemainnya sangat baik meski harus diakui skuad Timnas Indonesia menjalani latihan berat selama di Turki. Sintayong pun juga menyebut bahwa dirinya sudah menyiapkan jadwal berlatih dengan intensitas tinggi sebelum terbang ke Qatar untuk berlaga di Piala Asia 2023. Selain itu, Sintayong juga sedikit membocorkan salah satu program latihan yang harus dijalani Timnas Indonesia selama di Turki. Salah satunya yakni melakukan umpan-umpan pendek. Seperti diketahui, CIZ baru saja melakukan sumpah WNI pada Kamis 28 Desember pukul 9 pagi tadi.
Usai melakukan sumpah, ia harus melakukan langkah selanjutnya yakni menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Setelah melewati proses tersebut, Jay Izzat sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Usai melakukan sumpahnya, Jay Izzat menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk debut bersama skuad Garuda. Masuk sebagai pemain rekomendasi Sintayong, diprediksi tidak butuh waktu lama untuk Jay mendapatkan caps perdananya. Pemain asal klub Venezia tersebut juga berharap bisa membawa skuad Garuda ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Jay berbicara tentang Indonesia. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki keindahan tersendiri dan dia siap mengabdi bersama skuad Garuda. Di samping itu, dalam proses naturalisasi Jay Izzat, supporter timnas dibuat kagum dengan Jay Izzat yang sudah begitu fasih dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Supporter pun menilai bahwa sang pemain memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Sebagai tambahan informasi, proses naturalisasi Jay Izzat tidak berbarengan dengan Nathan Joaon, sebab pemain Swansea City itu dikabarkan masih mempunyai jadwal pertandingan bersama klubnya tersebut. Supporter Garuda sempat dibuat penasaran kemana Jordi Amat yang hingga kini batang hidungnya belum terlihat di pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Turki, apalagi gelaran Liga Super Malaysia sudah selesai. Sedangkan Sadil yang sama-sama berkarir di Liga Malaysia pun sudah hadir di TC tersebut. Hal tersebut pun membuat salah satu pengamat sepak bola Akmal Marhali buka suara. Dirinya menduga bahwa sang pemain meminta libur ke Spanyol terlebih dahulu sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan ia juga menyebut pelatih Sintayong mengistimewakan sang pemain. Kini terbaru Hamdan Hamidan seolah membantah tuduhan yang tak mendasar yang dikeluarkan oleh Akmal Marhali tersebut. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Hamdan menyebut bahwa mantan bek Real Betis itu ke Spanyol bukan semena-mena untuk liburan. Jordi dikabarkan melakukan terapi atas cedera yang dialaminya. Hamdan Hamidan juga mengkritisi jurnalis maupun komentar yang tidak melakukan cek fakta sebelum memberitakan sesuatu. Di samping itu, Jordi Amat dikabarkan bergabung di pemusatan latihan pada hari ini bersamaan dengan pemain keturunan lainnya. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia yakni Jordi Amat. Dalam persiapannya membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, sang pemain kini dikabarkan sedang diincar salah satu klub tertua di Asia. Klub tersebut ialah Mohun Bagan yang mentas di Indian Super League. Kabar tersebut muncul dari sebuah akun media sosial yang bernama Mohun Bagan Fan. Dalam keterangannya itu, Mohun Bagan mengincar Jordi Amat untuk membangun tim yang lebih kuat di musim baru. Meski demikian, sumber serupa juga menyatakan pesimistis Mohun Bagan bisa mendapatkan Jordi Amat pada Januari 2024. Sementara akun transfer Indian Super League juga menyatakan Mohun Bagan kemungkinan tidak mampu membayar gaji Jordi Amat yang saat ini salah satu yang tertinggi di Malaysia yakni sekitar 17 miliar rupiah per musimnya. Selain itu, bek 31 tahun itu juga masih mempunyai kontrak dengan JDT. Beberapa waktu lalu, supporter tanah air dihebohkan dengan salah satu pemain keturunan yakni Tom Haye yang secara terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan melalui sebuah wawancara ESPN Belanda. Tentu dengan pernyataan tersebut, para penggemar timnas mendesak PSSI agar menaturalisasi gelandang SC Heerenveen tersebut. Apalagi sang pemain sudah menunjukkan ketertarikannya membela panci merah putih dan perannya saat ini memang dibutuhkan skuad Garuda. Kini ada kabar terbaru terkait sang pemain. Dilansir dari story Instagramnya, Tom Haye mengunggah foto sedang berada di dalam pesawat. Banyak yang beranggapan dirinya akan mendarat ke Indonesia. Kini terbaru, melalui Exco PSSI Andri yang menyebut bahwa Tom Haye mendarat di tanah air sore ini untuk mengurus berkas perpindahan kewarganegaraan. Dikabarkan proses naturalisasi sang pemain akan dibarengkan dengan Ragnar Oratmangun. Tentu kabar ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026.